Orang yang tersalibkan itu tidak nampak sebagai raja karena kedua tangannya terpaku, kakinya terpaku, tergantung di kayu salib. Tidak berdaya. Apakah dia selayaknya disebut raja? Seorang raja pastilah punya kekuasaan yang besar. Karena itu orang-orang Yahudi itu berkata, jika engkau Mesias. Mesias itu dalam bahasa Ibrani sama dengan Kristus dalam bahasa Yunani, yang artinya raja yang diurapi. Dikala itu ada kepercayaan bahwa Allah itu akan membebaskan umat Israelnya dari penjajahan, dari kekuasaan raja-raja dunia ini yang begitu kuat. Terus-menerus Israel itu dijajah. Sebagian dari Israel, yaitu kalangan keturunan Yehuda, dan karena itu disebut Yahudi, itu tetap bertekun dalam doa. Melihat itu, seluruh bangsa Israel itu hampir semua itu ingin dikatakan masuk dalam kepercayaan Yahudi itu, Yudais. Hampir rata-rata setiap orang Israel ingin mengikuti kaum Yehuda itu. Karena itu orang Yahudi itu terpandang di masyarakat. Mereka sungguh-sungguh melaksanakan apa yang menjadi pegangan nenek moyang mereka. Allah itu akan menyertai mereka karena mereka pilihan Allah. Tapi sayang, seperti kata Yesus sendiri ketika memandang Yerusalem, alangkah sayangnya bahwa engkau tidak mengetahui bahwa Allah melawati engkau. Allah melawati, mengunjungi, tidak nampak. Sedangkan mereka berharap. Rakyat yang sederhana Yerusalem itu kita tahu menyambut datangnya Yesus yang naik keledai itu dengan berseru-seru, diberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan, diberkatilah kerajaan dari Bapa Daud. Daud raja yang terkenal. Allah telah menjanjikan kepada Daud bahwa keturunannya nanti akan memerintah kerajaannya untuk selama-lamanya. Janji Allah kepada Daud itu tertanam di dalam hati orang-orang Israel, orang-orang yang menyebut dirinya Yahudi itu. Yesus sendiri orang Yahudi. Kebenaran tanpa mereka ketahui tercantum di atas papan salib itu. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Sekalipun mereka menolak Yesus sebagai raja. Yesus tidak menyesali orang-orang itu. Orang-orang Yahudi itu yang menghujat dia. Prajurit-prajurit penjajah Romawi yang punya kuasa itu mengolok-olok dia, tapi itu bukan apa-apa bagi Yesus. Penjahat yang
juga menghujat dia, bagi Yesus dia tidak tersinggung. Sekalipun orang itu, penjahat itu menyinggung dia. Bukan mereka yang menyebabkan Yesus itu tergantung di kayu salib. Karena dia bersedia dengan sepenuh hati untuk melaksanakan kehendak Bapanya. Bapanya yang punya kerajaan surga itu, yang mengutus dia ke dunia ini untuk membebaskan orang-orang yang terbelenggu dalam kegelapan. Termasuk kita-kita ini yang seringkali menganggap dirinya benar. Kadang-kadang kita berdoa kepada Yesus itu meminta sesuatu, dan kalau kita tidak merasa tidak mendapatkannya, lalu kita menolak dia. Apakah dia sungguh raja? Apa dia punya kekuasaan? Apa dia punya kekuatan? Padahal justru itu kekuatan dan kekuasaannya. Karena dia bukan raja dunia ini, seperti dikatakannya kepada Pilatus, gubernur Romawi itu. Aku raja, tetapi bukan dari dunia ini. Karena itu dia rela. Karena itu banyak orang dan kita pun juga menganggap, siapa raja itu yang bermahkota duri? Mengapa dia mesti menjalani itu kalau dia raja? Raja ini memang raja yang penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan kelembah lembutan. Pantas kalau ia disebut raja yang maha rahim. Ia diutus Bapanya untuk datang ke dunia ini menjadi penebus dosa-dosa manusia, hutang-hutang dosa manusia. Karena itu mau tidak mau, barang siapa yang mau percaya kepadanya dalam keadaannya yang seperti itu yang dicarinya. Barang siapa percaya kepadanya dan menyerahkan segala apa yang ada padanya, tidak menganggap semua yang ada padanya miliknya itu sebagai sesuatu yang berguna. Untuk mendapatkan dia itu bersedia untuk kehilangan semua miliknya untuk dia. Itu yang disukainya. Itu yang disukainya. Barang siapa bersedia untuk menjadi miliknya, belong to him, menjadi kepunyaannya, itu yang diharapkannya kepada orang-orang yang di dunia ini, agar mendapatkan tempat di dalam kerajaannya. Itu yang diharapkannya kepada kita semua. Barang milik kita itu apa gunanya? Semesta alam ini dia yang mengatur. Kalau kita tidak mempergunakan kepercayaannya untuk memelihara dunia ini, kita pun akan semrawut. Kita ini akan kehilangan akal sehat barangkali. Karena kita tidak memelihara alam semesta ini dengan baik. Sehingga alam ini juga akan merusak diri kita, akan menghalangi diri kita untuk menuju kepada damai sejahtera yang sejati. Damai sejahtera. Damai itu artinya ketenangan di hati. Sejahtera itu artinya kebutuhan kita itu terpenuhi. Kapan itu terjadi?
bila kita sungguh-sungguh mengusahakan dunia ini. Lihat saja, dunia ini sudah menjawab. Tetapi apakah mereka bersungguh-sungguh apabila mereka merasa miliknya itu berkurang? Padahal keinginan para pemimpin-pemimpin dunia dan pemilik-pemilik modal tidak mau kehilangan modalnya, tidak mau rugi, tidak mau kehilangan kekuasaan. Itu yang terjadi. Siapa bisa menentukan alam semesta ini? Ahli-ahli ilmu alam pun kehilangan akal. Karena yang Maha Tahu itu tahu tentang alam ini sedalam-dalamnya, karena Dia yang menciptakan alam semesta ini. Matahari berputar sesuai dengan kekuasaannya. Dia yang mengatur itu. Hujan, angin, ahli alam pun akan kebingungan. Badan meteorologi itu pasti ketar-ketir. Kapan ada tsunami? Siapa yang menentukan tempatnya? Siapa yang mengubah cuaca ini? Dia yang ahli ilmu alam, karena dia pemilik alam ini. Karena itu mari kita berpikiran yang sehat, supaya kita ikut pikirannya, bukan ikut pikiran kita. Budi kita ini tidak mampu mengetahui segala-galanya, hanya Dia. Karena itu mari kita serahkan segala-galanya kepada Dia. Akuilah Dia sebagai Raja. Amin.